Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya Sandia Putri selaku perwakilan dari kelompok asistensi penyuluhan pertanian akan melakukan penyuluhan kepada petani terong. Nah, lokasi kebun terong ini berada di Indralaya Utara, tepatnya yaitu di Gang Lampung 1. Nah, dalam melakukan asistensi penyuluhan pertanian ini, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa anggota tim saya. Hari ini, tanggal 24 September, kami melakukan penyuluhan pertanian ke kebun terong Pak Yanto, tepatnya di Gang Lampung 1, Indralaya Utara. Di sini, lahan pertanian yang ingin kami amati adalah kebun terong, dan kemudian kami adakan penyuluhan kepada petani kebun terong tersebut. Berdasarkan apa yang kami amati di lapangan, kebun terong Pak Yanto mengalami beberapa masalah, seperti adanya lubang pada daun. Selain itu, daunnya juga banyak yang menguning dan layu. Kemudian, di bagian buah, banyak ditemukan lubang-lubang serta sisa kotoran dari serangga hama yang menyerang buah terong tersebut, sehingga banyak dari buah terong yang berguguran. Pada bagian cabang batang terong, banyak ditemukan batang yang mengering dan mudah patah. Untuk kondisi tanahnya, dari hasil identifikasi dan pengamatan, kami menduga tanah masih bersifat asam. Halo semuanya, kenalkan kami dari perwakilan kelompok 5, saya Sania Maharani dan Saya Afifah Tusairah. Kami akan melakukan penyuluhan kepada Bapak Yanto selaku petani terong yang ada di Indralaya Utara, tepatnya di Gang Lampung 1. Nah, Bapak, di sini kami mau bertanya nih, Pak. Kan petani terong ya, Pak. Jadi permasalahan penyakit apa nih, Pak, yang Bapak sering temui pada tanaman budidaya terong ini, Bapak? Kalau saat ini mengatasi penyakit jamur ini, Mas. Ya, jamur ini yang agak sulit untuk diatasi. Oh, selain jamur nggak ada lagi ya Pak? Selain jamur ada belalang sama kutu kebul. Gitu. Nah kan Bapak tadi kan bilang masalah yang ada di terong itu ada yang disebabkan oleh jamur upas. Nah Pak, jamur upas sendiri itu biasanya menyerang pada bagian akar tanaman dan juga batang. Nah itu tuh biasanya menyebabkan batang dan akarnya berwarna kuning dan juga layu. Nah, yang kedua itu ada kutu kebul tadi kan, Pak. Nah, ciri-ciri kutu kebul itu biasanya dia itu merusak daun, Bapak. Daunnya itu bisa menyebabkan daun kuning atau bisa juga kerdil, dan juga ada bolong-bolong pada daun tersebut. Atau juga ada mengerucut daunnya itu, Pak. Gitu. Selain daun juga dia menyerang buahnya. Buahnya itu bisa jadi bolong-bolong nanti. Selanjutnya itu ada juga ulat. Ulat itu sama dengan kutu kebul efeknya. Nah, bisa menyebabkan buahnya itu bolong-bolong dan juga daunnya juga bolong-bolong. Nah kan Pak, tadi kan kami sudah berkeliling melihat kebun terong Bapak. Nah setelah dilihat-lihat, tanahnya itu bersifat asam ya Pak. Nah kami mau memberi solusi nih Pak. Sebaiknya sebelum melakukan penanaman diberikan kapur dulu agar menetralkan pH tanah. Nah ini kapurnya seperti ini. Ini namanya kapur Delomit. Untuk penggunaannya itu sekali sebelum penanaman, Bapak. Jadi Bapak itu menggemburkan tanahnya terlebih dahulu. Setelah itu Bapak campurkan kapur tersebut di kapur dalam itu. Ya, pemberian kapur ini itu dilakukan sebelum penanaman, Pak. Jadi sebelum Bapak menanam, Bapak berikan kapur ini dulu supaya tanahnya bersifat netral.
Bapak, untuk solusi dari kutu kebul tadi kami menyarankan ada berantas, Pak. Jadi berantas ini memiliki kandungan lamsida sihalotrin dan berfungsi sebagai melindungi tanaman dari serangan hama. Termasuk contohnya itu tadi kutu kebul. Dan ini penggunaannya itu satu tutup botol saja, Pak. Nah, yang kedua itu ada Gansalil D. Nah, ini berfungsi sebagai penyubur daun supaya makin lebat daunnya dan juga buahnya lebat buah juga, Pak. Dan ini digunakan 1 sendok saja, Bapak. Nah, selanjutnya itu masalah yang disebabkan oleh jamur utas tadi. Kami menyarankan Bapak untuk memakai fungisida yaitu konazol. Karena di dalam konazol ini terdapat heksakonazol yaitu sangat bagus untuk pertumbuhan akar dan juga batang. Terima kasih buat Bapaknya karena telah meluangkan waktunya bagi kami nih, Pak. Jadi kami bisa melakukan penyuluhan ini dengan baik. Dan juga semoga Bapak menerapkan apa yang kami sampaikan tadi. Semoga juga bermanfaat juga buat tanaman terong Bapak. Hanya tetap subur dan banyak buahnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Pak, kita akan melakukan pengapuran. Tujuan pengapuran ini yaitu untuk menetralkan tanah. Kan kalau tanah yang netral itu lebih bagus untuk pertumbuhan tanaman. Pengaplikasiannya ada banyak, cuman saya menggunakan yang ini untuk ditaburkan langsung di atas tanah tanaman. Bisa juga diaduk dengan ini. Nah, itu terserah kita sih Pak, yang mana yang mudahnya, yang mana yang kita butuhkan. Jadi Pak, di sini kami membawa insektisida dengan nama produknya Canon. Tujuannya itu yaitu untuk mengatasi ataupun hamanya itu ada kutu daun dan hama thrips. Ada juga di sini ulat gerayak. Dosisnya itu setengah tutup botol untuk 15 liter air. Yang kedua ada Gandasid D. Tujuannya ini Pak untuk memperbanyak daun dan juga menyuburkan buah. Dosisnya untuk 15 liter ini 1 sendok makan saja. Insektisida gunanya itu untuk membunuh ulat gerayak dan juga kutu kebul, Pak. Nah, terus secara pengaplikasiannya itu dengan setengah tutup botol ini dan 15 liter air, Pak. Pak, ada konazol yaitu fungisida untuk mengatasi ataupun untuk membasmi jamur. Pengaplikasiannya itu cukup setengah tutup botol untuk 15 liter air. Kesimpulan penyuluhan kami hari ini yaitu kami menemukan permasalahan di kebun terong Pak Yanto. Adanya gejala yang disebabkan oleh kutu kebul, ulat gerayak, dan jamur upas. Jadi kami memberikan penyuluhan kepada Pak Yanto cara menanggulangi permasalahan tersebut. Untuk kutu kebul dan ulat gerayak bisa ditanggulangi dengan memberikan insektisida berantas. Kemudian untuk jamur upas bisa ditanggulangi dengan memberikan fungisida. Di hasil penyuluhan dari kelompok 5 semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.